Rumah tinggal ini adalah rumah tinggal yang dirancang dengan masa bangunan berbentuk U dengan pusat berupa sebuah kolam dengan ukurannya cukup besar, dan seluruh ruang-ruangan utama dan kegiatan si pemilik rumah itu berada di lantai 1 dan mengelilingi kolam yang ada di tengah. Dan bangunan ini tidak hanya berupa satu masa bangunan yang monolit, tapi seakan-akan terpecah menjadi 3 masa bangunan yang saling terkoneksi dengan koridor-koridor. Kolam ditempatkan di tengah menjadi satu pusat visual, serta di samping itu juga selain visual juga dari indera pendengaran kita bisa merasakan air di setiap sudut rumah. Lalu konsepnya air itu bisa blend ke masa-masa bangunan. Saya rasa menjadi satu hal yang menarik kalau kita tempatkan di tengah, center daripada masa bangunan. Konsep taman memang terkait erat dengan konsep masa bangunannya, terutama dari segi kontur. Jadi bangunan ini sebenarnya bukan hanya diletakkan di atas tanah, tapi justru seakan-akan masuk sekitar 40 cm dari level 0 bangunan. Jadi bangunan ini kurang lebih seakan-akan terkubur setengah meter. Bangunan ini tidak terkesan tinggi, bahkan terkesan lebih berbumi lah, lebih humble gitu. Jadi tidak menampilkan kemewahannya, tapi dia menampilkan kedekatan dengan tekstur air, dengan penghijauan dan lain sebagainya. Meskipun masa utamanya sebenarnya menjadi satu masa, tapi dengan peletakan atap dan juga dengan sedikit trik di elemen-elemen penutup dindingnya dan juga leher bangunannya, kami melakukan ya ilusi bentuk lah gitu. Jadi kalau kita berjalan dari depan hingga ke belakang, dari ruang tamu hingga ruang kamar tidur utama ke ruang makan, kita masih bisa menyaksikan sudut-sudut atap, sudut-sudut bangunan, seakan-akan memang terdiri dari beberapa masa bangunan. Meskipun pada prinsipnya ini adalah satu rumah dengan satu masa yang besar sebenarnya. Di lantai 1 itu hampir wujud dari ekspresi dari dinding atau penutup bangunan ini memang dibagi 2. Antara yang bertembok masif dengan yang memang dibuat berlubang atau bukaan gitu. Jadi bukaan ini diekspresikan bukan jendela, tapi berupa kaca frameless kosong gitu. Jadi bukannya jendela, tapi memang ketiadaan dinding gitu. Jadi bangunan seperti bagian depan ada bagian kamar tidur utama itu memang seakan-akan bangunan yang tanpa jendela, tanpa kaca gitu. Kegiatan apapun dalam keseharian sang pemilik rumah itu harus memang terkait erat dengan apapun yang ada di luar gitu. Baik hanya sekedar sebagai view pasif atau juga aktif dialami oleh sang pemilik rumah gitu. Jadi seperti misalnya ruang duduk di bagian depan dari rumah ini itu berfungsi sebagai ruang tamu dan lain sebagainya yang diapit hampir ketiga sisinya oleh landscape. 2 sisinya diapit oleh berhadapan langsung dengan taman, yang satu sisinya langsung berhadapan dengan kolam.